Oke, selamat malam buat teman-teman semuanya. Semoga luar biasa ya buat kalian semuanya dan tentunya selalu sehat. Sorry teman-teman ya, saya nggak bisa kencang-kencang suaranya karena lagi habis suaraku teman-teman. Oke, langsung saja ya. Jadi banyak sekali pertanyaan di luar, Bang. Market kok tiba-tiba anjlok ya? Gimana nggak anjlok teman-teman ya? Kalau banyak sekali yang keluar dari market kripto. Ini menurut saya berita yang sangat-sangat tidak enak teman-teman ya. Dan buat teman-teman semuanya, kalian bisa lihat di coin market cap, harga saat ini Bitcoin itu anjlok 8% ya. Hampir 10 loh ya, 8,50%, dan Ethereum. Jadi buat teman-teman yang megang altcoin ya, alternatif coin ataupun meme token ya, ataupun koin micin, kalau aset kalian jatuh bukan berarti kualitas dari token itu jelek ya. Contoh kalian pegang Shiba ya. Kalau kita lihat di sini Shiba anjlok juga teman-teman. Shiba anjlok 11% ya. Polkadot pun anjlok. Jadi banyak sekali yang anjlok teman-teman. Jadi bukan karena kualitas tokennya, karena memang Mother of Crypto lagi hancur ya, lagi hancur. Kenapa sih? Banyak sekali yang berpersepsi dan banyak sekali artikel, tapi kali ini ya, ini yang menurut saya parah ya. 70 miliar dolar ya meninggalkan pasar kripto dalam sehari. Wow, ini besar sekali teman-teman ya. Jadi bisa dibilang kasarnya ya 70 miliar dolar ini eh dijual ya. Kira-kira seperti itu dalam satu hari teman-teman, dalam 24 jam ya. Karena Bitcoin gagal mempertahankan momentum bullish. Gagal mempertahankan momentum bullish ini maksudnya gini teman-teman ya. Kemarin banyak sekali investor besar yang masuk dan berharap Bitcoin itu bisa tembus 25.000. Dalam arti 26.000 lah ya. Bisa melewati 25.000. Tetapi ternyata Bitcoin kemarin teman-teman saat naik itu ke 25.000 itu hanya beberapa waktu ya, 2 hari apa sehari langsung drop lagi. Nah di situ para investor besar meyakini bahwa uji resistennya nggak terlalu kuat ya untuk menjebol 26.000 ke atas teman-teman. Makanya banyak yang berpikir ya sudah jual aja dulu ya, mungkin seperti itu. Oke, langsung kita bahas teman-teman ya. Jadi sini pasar cryptocurrency sebagian besar tetap diam ya, mencatat arus keluar modal yang mengikis keuntungan yang dibuat selama beberapa minggu terakhir. Akibatnya tekanan jual terlihat pada aset seperti Bitcoin ya yang telah terkoreksi dalam saat menghadapi pertempuran untuk mempertahankan harganya di atas 20.000. Ya, memang pada 19 Agustus total kapitalisasi pasar kripto global mencapai 1,05 triliun dolar ya, turun 70 miliar dolar dalam 24 jam. Wow, jadi ini overall teman-teman. Ini menurut saya besar sekali teman-teman ya. Entah strategi apa yang dipakai para investor besar, intinya kalau saya lihat faktor FOMO di sini banyak teman-teman ya, atau faktor ikut-ikutan, kira-kira seperti itu. Pakar perdagangan cryptocurrency ya, Michael van de Popp ya, telah mengakui bahwa kapitalisasi pasar saat ini menghadapi penolakan berada pada level resistensi kritis ya, dalam sebuah tweet di postingan pada 19 Agustus. Dia men-tweet seperti itu ya. Pop mencatat bahwa pasar kemungkinan akan rally jika modal menembus di atas 1,2 triliun jika kembali teman-teman. Dan di sini teman-teman lihat grafiknya ya. Ini grafik uji coba tapi tetap sama saja gitu loh teman-teman. Nggak mampu ya. Tapi overall teman-teman ya, menurut saya pribadi untuk akhir tahun ya tetap akan bullish, tetap akan di atas 25.000 untuk Bitcoin ya. Karena kalau seandainya ya, ini bukan faktor ketakutan ya. Kalau seandainya Bitcoin sampai anjlok lagi sampai belasan ribu, itu akan bagus ya, akan bagus. Yang penting anjloknya dalam waktu dekat ya. Contoh nih Bitcoin anjlok ke harga 17.000 dalam waktu dekat, dalam ya maksimal 2 minggu dari sekarang ya. Itu akan pumping lagi melewati 25.000 teman-teman. Karena akan banyak yang kembali. Kira-kira menurut saya seperti itu. Nah, di sini sudah diangkat ya, Bitcoin gagal menembus 25.000. Dan memang betul teman-teman ya, dia ke 25.000 itu nggak lama ya. Oke, khususnya Bitcoin ya telah berada dalam rally jangka pendek yang berusaha mempertahankan kenaikan di atas 25.000 aset tersebut. Bagaimanapun kehilangan momentum, jatuh hampir 7% dalam 24 jam. Ya jelas teman-teman ya. Karena pemain jangka pendek selalu masuk di Bitcoin. Kita tahu bersama ya. Sorry ya teman-teman, suara saya agak habis. Pada waktu pers ya, cryptocurrency ya, cryptocurrency unggulan diperdagangkan pada 21.800. Sedangkan kalau kita lihat sekarang ya 21.500 ya.
21.500. Nggak usah bicara yang lain teman-teman ya, kita bicara sekelas USDT, sekelas stablecoin, dia goyang teman-teman ya, goyang. Padahal itu stablecoin loh ya, koin yang stabil, bisa bilang seperti itu. Jadi menurut saya ini memang market yang seperti ini, bukan kualitas koin atau token yang kita punya saat ini ya. Jadi jangan berpikir loh kok. Contoh nih ya, saya kan nggak tahu kalian pegang koin apa. Tiba-tiba loh kok koin saya ini merah. Jangan jangan kalian terburu-buru ya. Karena semua lagi merah memang ya, apalagi Bitcoin. Oke, khususnya Bitcoin telah berada dalam rally jangka pendek berusaha mempertahankan kenaikan 25.000. Aset tersebut bagaimanapun kehilangan momentum, jatuh hampir 7% dalam 24 jam ya. Sekarang waktu beritanya terbit 21.800 ya, dan sekarang turun ke 21.500 untuk Bitcoin teman-teman. Secara keseluruhan ya, pasar telah merosot ya sebagai reaksi terhadap kenaikan suku bunga federal ya, karena masih banyak yang ragu-ragu teman-teman ya untuk The Fed ini ya. Dalam upaya untuk menekan inflasi yang meroket, keputusan The Fed dianggap penting untuk arah pasar selanjutnya. Betul, karena memang ada indikasi The Fed akan melakukan announcement lagi, teman-teman ya. Semoga saja ya apa yang diumumkan nanti akan baik-baik untuk pasar kripto. Secara khusus ruang kripto diganggu ya oleh kebangkrutan dan masalah likuiditas di samping proyek yang gagal sejak itu. Sektor ini telah kehilangan kapitalisasi pasar sekitar 2 triliun sejak kenaikan pada November 2021. Jadi menurut saya pribadi ini memang gejolak yang terjadi ke Bitcoin ya, ke Bitcoin. Dan kalau kita bilang overall memang market kripto teman-teman ya, tapi ini orang selalu menguji Bitcoin. Kenapa sih selalu mengarah ke Bitcoin? Karena orang scalper ya atau scalping, orang yang main jangka pendek itu di Bitcoin lebih banyak daripada altcoin teman-teman ya. Kalau altcoin orang masih bisa berpikir ngehold untuk bertahun-tahun ya. Kalau untuk di Bitcoin ya, orang jarang ngehold Bitcoin kecuali lupa ya. Kebanyakan miliarder di Bitcoin kebanyakan lupa ya. Punya Bitcoin dari tahun berapa, akhirnya baru dibuka sekarang. Kalaupun dibuka sekarang, teman-teman pasti terjadi jual, ya kan? Rata-rata seperti itu. Karena kalau kita scalping di Bitcoin itu sangat tepat, teman-teman ya. Sangat tepat. Kenapa saya bilang sangat tepat? Dia naik 1% saja itu terasa sekali ya. Contoh nih ya, harga sekarang 21.500. Oke, let's say kita bicara dia naik 10% saja teman-teman. Itu kita sudah cuan sekitar hampir 30 juta ya. Hampir 30 juta. Karena otomatis sudah 22.000 lebih ya. Sorry, 30 juta lebih ya kalau seandainya dia naik 10%. Nah, orang akan scalping lebih enak di Bitcoin. Itu kenapa selalu dibilang Bitcoin tetap jadi acuan gitu loh. Karena volumenya selalu tinggi. Volume selalu tinggi. Kenapa sih volume selalu tinggi? Ya karena di situ terjadi jual beli yang sangat dahsyat ya. Maksudnya keluar masuk uang lebih banyak di Bitcoin teman-teman ya. Karena mudah di scalping dan pasti cuan gitu loh teman-teman ya. Kalau dari saya pribadi, kapan market akan bullish lagi atau kapan ini akan segera selesai ya, sentimen ini saya rasa ini sudah selesai. Sekarang hanya memang bisa dibilang koreksi untuk Bitcoin, makanya yang lain ikut. Tapi untuk ke depan teman-teman ya, sampai akhir tahun saya meyakini Bitcoin ini akan tembus 25.000, akan lewat ya. Bahkan prediksi saya 40.000 di akhir tahun ini untuk Bitcoin. Tetapi sekali lagi kalian harus do your own research gitu loh teman-teman. Kalau saya pribadi kalian tanya ya, akhir tahun Bitcoin lebih dari 40.000 kalau dari saya pribadi. Oke, sampai di sini dulu teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat ya. Ingat, kalaupun token atau koin kalian lagi hancur saat ini atau lagi jatuh, itu bukan karena kualitas koin, tapi memang Bitcoin memimpin arah turun. Oke, semoga sehat, sukses selalu buat kalian semua. Selamat malam.